Ya, ketemu lagi sama gue BG. Sebelum kita mulai, gue pengen sedikit flashback ya, ketika 8 atau 9 bulan yang lalu kanal ini kita buat. Sama sekali nggak pernah terpikir untuk ngebahas suatu yang tidak berkaitan dengan sepak bola, apalagi bahas politik. Ya, judulnya aja studio bola, yang gak nyambung kalau kita bahas politik di sini. Dan ya, dalam beberapa konten terakhir ya lebih banyak, mungkin teman-teman lihat ya, lebih banyak unsur politisnya yang gue bahas. Juga gue kemarin ada kesempatan diundang sama Pandit Football, juga kumparan.com berkaitan dengan Abramovich ya. Ya di sana kita juga bicara ya lebih banyak unsur politisnya. Kenapa? Ya artinya gini, ketika politik ini udah masuk ke lapangan, dimana lapangan itu adalah teritorialnya sepak bola yang selama ini nggak pernah diganggu gugat. Ya mau nggak mau akhirnya ya kita terpaksa ngomongin politik juga di sini. Itu sih. Oke, dalam edisi kali ini sebenarnya gue nggak pengen bahas full politik, cuman ada banyak fenomena yang terjadi di mana gue melihat gejala kampanye propaganda kebencian terhadap Chelsea itu minggu-minggu ini benar-benar menggila. Itu baik dari pandit, baik dari jurnalis, dari parlemen. Tapi yang pengen gue garis bawahi di sini yang terutama jurnalis, pandit juga. Kita semua tahu pandit kan adalah mantan pemain, jadi ya mantan pemain pastinya punya keterikatan dengan klubnya masing-masing secara emosional, secara moral. Ya pada akhirnya mereka nggak akan pernah netral, suaranya akan selalu bias. Ketika menyangkut klubnya mereka akan tutup mata, ketika klubnya dirugikan mereka akan teriak, ketika klub lain seperti diuntungkan mereka juga akan teriak. Ya seperti itulah keadaannya. Jadi gue nggak hanya bicara sepak bola luar ya, lokal pun sama ya. Ketika pandit itu dia punya jagoan, nah ya pastinya dia nggak akan pernah netral juga. Ya sederhananya gini, kita nonton bola nih, dua tim, dua-duanya nggak ada yang kita dukung sebenarnya. Cuman pada akhirnya pasti salah satu dari kedua tim ini akan ada yang kita dukung setelah kita nonton, atau mungkin karena kepentingan lain. Misalnya kalau klub ini yang menang kan bahaya nih, posisi klub kita kekejar. Mendingan gue jagoin yang ini. Nonton bola tuh yang bikin seru karena ya pasti at the end itu pasti setelah kita nonton itu pasti ada salah satu yang kita jagoin, yang kita dukung, yang kita seneng kalau klub itu klub itu ngegolin atau menang. Seninya sepak bola itu ya ketika yang kita jagoin kalah kita kecewa, ketika yang kita jagoin menang itu kita seperti mendapatkan susah sih diceritain. Ya itulah, jadi makanya kembali lagi gue angkat itu cuman mau ngasih semacam analogi aja. Jadi pandit itu nggak akan ada yang netral. Gue pun seandainya gue jadi pandit, walaupun gue belum pantas untuk jadi pandit, ya gue juga nggak akan netral. Gue punya keterikatan emosional dengan Chelsea gitu. Seperti itu sih ya. Oke, kita akan bahas juga tentang Chelsea Newcastle dulu. Gimana lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, Chelsea versus Newcastle. Kai gol menit 89, 90 ya, menit 90. Itu benar-benar orgasme sih. Setelah 90 menit pertandingan tuh boring, walaupun ya semua pemain gue lihat seperti tidak terpengaruh dengan kondisi terkini Chelsea ya. Cuman sayangnya memang untuk membongkar pertahanan Newcastle pakai 5 back tuh memang kemarin sulit banget. Untungnya ya akhirnya Kai, dimana di situ Kai seolah-olah ngasih tutorial ke Lukaku ya, gimana cara teknik
first touch yang baik dan benar dan sempurna. Itu keren banget, bola dari Jorginho dari belakang ditahan, satu sentuhan langsung ceplos ke gawangnya Dubravka. Dan kalau kita lihat klipnya itu di kira-kira di belakang 5 meter atau ya sekitar 5 meter di belakang Lukaku bengong liatin, mungkin dia terkesima kali ya sama kayak Havertz. Ya gol ini mirip sama golnya Dennis Bergkamp di perempat final Piala Dunia 98 ketika Belanda ketemu sama Argentina. Ya itu Bergkamp terima umpan jauh dari belakang, dia tahan satu sentuhan dengan kontrol persis kayak kemarin. Ya itu kayak pengulangan, itu golnya kelas banget. Dan gua nonton itu kayak gimana ya, benar-benar perasaannya itu beda banget. Udah kayak final champion, tiba-tiba juga rasanya tuh kemarin itu kayak ngangkat trofi itulah. Tapi itulah intinya udah berhasil dapat 3 poin. Yang pengen gue bahas sebenarnya gini, sebelum pertandingan kemarin itu gue kan juga baca-baca literasi dari berbagai situs, terutama di Inggris ya. Nah di situ ada satu orang wartawan, satu orang jurnalis, ya gue sebut aja namanya Ian Herbert. Jadi, Ian Herbert ini di artikel yang pertama dia bilang satu hal yang positif di Chelsea itu cuman Thomas Tuchel, sisanya tuh toksik semua menurut Ian Herbert ini. Terus di artikel yang kedua, ketika partai Chelsea Newcastle ini dia bilang nih partai apa ini duelnya blood money, duel uang dari darah. Dia bilang nih Chelsea sama Newcastle ini duitnya duit dari darah. Itu gila sih. Di artikel yang pertama itu gue udah kesel banget ya, dia nggak ngitung ya berapa banyak orang baik yang bekerja di Chelsea. Staff Chelsea itu mulai dari cleaning service, yang jaga kantin, mungkin yang di catering, yang tukang pijet, yang kitman, yang ngurusin jersey para pemain. Dia nggak pernah tahu betapa Chelsea itu banyak melakukan hal-hal baik pada komunitas, terutama lokal community yang ada di London Barat, dimana Chelsea banyak berbuat baik terhadap homeless juga. Dia juga di situ seolah-olah dalam seluruh entitas sepak bola di Chelsea FC yang nggak toksik kan cuma Thomas Tuchel versi dia. Dia nggak ngebayangin gimana Chelsea dengan Cobham itu membantu menolong anak-anak muda meraih mimpinya, mewujudkan mimpinya. Ini gua kutip sebenarnya pernyataan ini dari Adrian Durham. Dia seorang jurnalis dari Talksport. Jadi dari semua berita yang ada kemarin itu cuma dari dia yang positif yang gue baca. Bahkan setelah pertandingan pun itu gila sih. Setelah pertandingan tuh ada 5-6 judul itu yang dibahas wasit. Kok Newcastle nggak dapat penalti, itu gantian nggak wartawan, nggak pandit, kayak nggak kartu merah gitu. Gila, mereka itu padahal udah di VAR loh ya, itu udah dicek VAR. Kayak ketika nyikut si Dunburn itu udah di VAR. Si Murphy juga udah di VAR ketika sempat ditarik sama Calobah gitu. Ya dianggap bukan yang foul yang layak untuk penalti. Ya kita fans Chelsea yang 100 kali dari itu nggak dikasih penalti udah sering banget. Bahkan sama nggak di VAR lagi, banyak yang nggak di VAR. Ya let's say kayak kemarin misalnya kayak final Carabao nggak usah jauh-jauh, Naby Keita yang kakinya antem hampir kena selangkangannya dari Calobah, itu parah ya. Kalau kita berkaca Alexis Sanchez ketika lawan Liverpool dia merah padahal dia dapat bola duluan,
Kan aturan bola sama, nggak ada bedanya Champions League. Yang namanya aturan pelanggaran, aturannya kan dari FIFA, ya harusnya nggak ada bedanya, harusnya idealnya. Cuman ya terbukti berbeda kan gitu. Naby Keita sama sekali nggak dapat kartu, Sanchez kartu kuning kedua dan merah, padahal dia dapat bola, ya kan. Nah, terus juga kalau kita bicara golnya Lukaku di final Carabao, gua nggak tahu VAR itu, pokoknya nggak lama lihat wasit pun nggak sempet lihat VAR setahu gua, jadi udah langsung lanjut, padahal itu ya bener-bener diajar, bahkan gue bilang sih nggak offside. Mana yang lebih parah dalam pertandingan lawan mana tuh, belum juga Riyad Mahrez yang jelas-jelas offside malah dibilang gol, ya itulah. Jadi nah balik ke yang tadi, jadi benar-benar di artikel itu kayaknya harus kartu merah lah, wah ini harusnya penalti, Newcastle dirampok, segitunya dibahas. Ketika kita final Carabao kalah, nggak ada yang bahas. Yang ada ya fans Chelsea bahas di Twitter, iya, tapi jurnalis secara khusus bahas itu kayak di Daily Mail, yang gue yang rutin baca Daily, nggak ada. Seolah-olah itu nggak terjadi, seolah-olah juga gol offside-nya Lukaku tuh normal. Dia bilang tuh ya mungkin offside, nggak pernah dibahas secara serius di situ. Inilah. Ya gue nggak mengklaim Daily Mail lebih pro Liverpool, bukan. Cuman gini, yang gue lihat sekarang ya, yang ingin gue angkat di sini adalah kampanye kebencian terhadap Chelsea itu gila-gilaan. Benar-benar apa ya? Ya parah sih. Ya kemarin Chelsea lawan Newcastle dibilang warmonger derby, terus dia bilang juga apa, wah parah lah, susah gua ceritain dengan kata-kata ya. Seolah-olah tuh yang bikin perang di Ukraina tuh Chelsea penyebab perang di Ukraina, Chelsea yang biayain perang di Ukraina, Chelsea yang harus bertanggung jawab atas hilangnya nyawa di Ukraina. Gila sih. Gue nggak tahu ya, dengan disangsinya Chelsea ya, dibekukan gitu ya. Emang rakyat Ukraina tuh seneng. Ada nggak sih survei atau lembaga survei ke sana, terus mereka ukur tingkat kepuasan masyarakat Ukraina terhadap pembekuan Chelsea Football Club? Kurasa mereka nggak peduli, mereka fokus sama perangnya. Kecuali Inggris beneran turun sama mereka bahu-bahu angkat senjata di Ukraina sana menghadapi rudal-rudal Rusia bareng sama orang-orang Ukraina, itu baru orang Ukraina akan berterima kasih, gua rasa. Ini ya dengan membekukan Chelsea ya nggak akan ngaruh apa-apa di sana. Ya bahkan malah memperlama Abramovich yang tadinya udah jelas-jelas mau ngasih bantuan ke sana, ya jadinya lebih lama lagi, berbelit-belit lagi, prosesnya jadi panjang, ya kan? Ya itulah. Terus belum lagi ya sempat juga ada 2 fans Chelsea Ukraina, gue lihat juga di Twitter, yaitu satu-satunya hiburan mereka itu selain perang, maksudnya hiburan mereka dari perang ya, itu cuma Chelsea Football Club. Lu bayangin ya, lu fans Chelsea, lu orang Ukraina diserang aja lu udah hancur secara moral, secara mental. Lu nggak punya lagi kebahagiaan. Satu-satunya kebahagiaan dia adalah Chelsea FC, klub yang dia cintai. Nggak taunya Chelsea FC juga dibekukan. Kebayang gue jadi fans Chelsea di Ukraina. Yang gue tahu sih di Ukraina sendiri itu ada 5 official fanbase di Ukraina. Gue nggak tahu di kota-kota mana aja, cuma lumayan banyak juga. Tadi malam itu juga West Ham lawan Aston Villa. Jadi Yarmolenko main dan golin gitu ya. Dia kan orang Ukraina ya. Gue kepikiran seandainya dalam keadaan Chelsea dibekukan sekarang atau Abramovich disangsi sekarang, seandainya Yarmolenko ini ada di Chelsea barengan lah sama Zinchenko gitu.
kebijakan pemerintah Inggris sama nggak? Tetap bakalan sanksi Chelsea nggak, membekukan Chelsea nggak? Seandainya ada Yarmolenko dan Zinchenko di skuad Chelsea, coba lo bayang. Gue sih nggak ngerti jawabannya apa. Yang pasti pertimbangannya akan lebih panjang dan lebih jauh, itu sih. Ya terlepas dari itu semua, gue salut juga sama Adrian Durham yang di Talksport. Jadi satu-satunya jurnalis yang gue bilang suaranya cukup netral dan cukup melegakan. Artinya di tengah badai kampanye kebencian terhadap Chelsea ini gila banget. Ya ada yang bilang wah Chelsea harus degradasi, Chelsea harus tropinya semua dihapus dari sejarah. Bayangin 21 trofi itu semenjak era Abramovich harus dicoret semua, diputihkan. Gila. Mungkin dibagi-bagiin gitu ke klub tetangga. Gila kali. Terus lagi belum lagi pandit-pandit itu ya, pandit-pandit. Ayo nih MU ambil nih Tuchel. Mumpung Chelsea lagi limbung, daripada lu nungguin Pochettino atau Ten Hag. Jelas-jelas nih Tuchel ada pelatih bagus, klubnya lagi bangkrut, sikat nih. Mainnya nih Rudiger lah, apalah, bahkan Chelsea diberitain bakalan eksodus, pemainnya keluar besar-besaran. Gila. Itu parah. Itulah. Sampai malas sebenarnya baca berita. Ya mungkin itu gue cuman curhat. Mungkin sedikit ada update lagi mengenai ini ya. Tadi kabarnya dikonfirmasi yang grupnya Saudi Media, Al-Karaiji udah submit offer 2,7 miliar pounds. Ya kita tunggu aja. Artinya dia serius. Di belakangnya juga ada. Cuman yang penting udah diverifikasi ya. Jadi Al-Karaiji ini sama sekali tidak ada sangkut paut dengan pemerintahan Kerajaan Saudi Arabia. Jadi artinya jika suatu saat mereka terpilih sebagai owner baru dan di suatu saat nanti Saudi Arabia tidak sejalan dengan pemerintahan UK, harusnya aman. Seperti itu. Oke, yang menarik juga Thomas Tuchel, dia dalam press conference, gila itu salut banget. Chelsea beruntung banget punya figur seorang Thomas Tuchel. Dia siap nyetir mobil 7-seater ke Lille kalau emang nggak sanggup naik pesawat, ya kan. Mungkin naik Avanza kali ya, bisa 7 orang. Itu gila tuh pelatih. Dan gaya dia handling pressure dari media ini kan pertanyaannya lebih banyak yang bukan sepak bola. Eddie Howe juga ditanya pas kemarin di Arab sendiri ada 86 orang dieksekusi mati. Ya ini udah gila sih, infiltrasi politik ke dalam sepak bola ini udah parah. Gua gak ngerti lagi pemerintahan Inggris ini juga ya hipokrit lah. Seolah-olah bicara moral, lu bicara moral, sponsor lu semua Premier League berapa klub tuh yang sponsornya rumah judi. Kalau mau bicara moral, rumah judi lu pikir bagus bicara moral, tapi ya udahlah, capek lah kalau kita membahas. Intinya gue pengen update itu aja dulu. Mudah-mudahan nanti di Champions League Chelsea bisa lolos ke babak selanjutnya 8 besar. Sambil kita tunggu terus perkembangan terkini dari pembelian Chelsea. Kabarnya deadline-nya 18 Maret, jadi masih bisa ada kemungkinan orang baru yang akan submit sampai tanggal 18 Maret nanti. Oke. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah support terus Studio Bola, udah like, komen juga di kolom komentar. Gue lihat teman-teman udah banyak menyuarakan suaranya, gue senang banget, bikin kita lebih semangat lagi buat update konten-konten terbaru ke kalian. Terima kasih, gue BG pamit, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Thank you.